Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani Lestari Ningsih, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram, kelas C akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, di mana ketiga materi ini merupakan cabang dari filsafat. Ontologi merupakan cabang ilmu dari filsafat yang bertanya tentang apa. Jadi, pertanyaan apa ini merupakan dasar dari kita untuk mengetahui sesuatu. Cabang ilmu yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan cabang ilmu dari filsafat yang menggunakan pertanyaan mengapa. Pertanyaan mengapa ini merupakan kelanjutan dari pertanyaan dasar yang tadi, yaitu pertanyaan apa. Pertanyaan mengapa merupakan kajian bagaimana cara kita untuk mengetahui sesuatu tersebut. Cabang ilmu yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan kelanjutan dari epistemologi yang tadi. Jadi, aksiologi ini menggunakan kata bagaimana. Setelah kita mengetahui apa dan mengapa, maka kita akan bertanya tentang bagaimana. Bagaimana sikap kita selanjutnya atas sesuatu yang kita ketahui tadi. Menurut Immanuel Kant bahwa sistematika dalam filsafat mencakup tiga hal, yaitu pertanyaan tentang apa yang dapat saya ketahui, yang kedua yaitu apa yang dapat saya harapkan, dan yang ketiga yaitu apa yang dapat saya lakukan. Pertama, kita akan membahas cabang dari filsafat yaitu ontologi. Ontologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu antos dan logos. Antos yang berarti wujud, yang berarti berwujud atau ada, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori yang hakikatnya berwujud atau ada, baik itu yang berbentuk jasmani atau konkret maupun yang berbentuk rohani atau abstrak, baik itu juga yang berbentuk empiris atau dapat dirasakan oleh panca indera maupun yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat oleh panca indera namun keberadaannya diyakini oleh orang banyak. Jadi, ontologi itu adalah ilmu yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang ada di dalam alam tersebut. Jujun S. Surya Sumantri 1985, ia menyatakan bahwa pokok permasalahan yang ada dalam filsafat yaitu mencakup menjadi tiga bagian atau tiga segi. Yang pertama yaitu ada logika atau benar dan salah. Yang kedua ada etika yaitu baik dan buruk. Yang ketiga yaitu ada estetika atau indah dan jelek. Ontologi pertama kali dikenalkan oleh Rudolf Gachlenius pada tahun 1636 Masehi yang bertujuan untuk menamai teori tentang hakikat yang ada namun bersifat metafisik. Dan ontologi merupakan cabang ilmu dari filsafat yang membahas tentang realitas atau kenyataan yang menjurus pada kebenaran. Pertanyaan-pertanyaan mengenai realitas dari ontologi ada beberapa hal. Yang pertama itu apakah objek ilmu yang akan ditelaah? Yang kedua, bagaimana wujud yang hakiki atau sebenarnya dari objek tersebut? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara objek tersebut dengan daya tangkap manusia? Dalam ontologi, kita dapat menemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran. Yang pertama yaitu ada monoisme. Monoisme adalah istilah yang diusulkan oleh Thomas Davidson yang disebut dengan block universe, yaitu paham yang menganggap bahwa asal hakikat kenyataan dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Cuman satu hakikat saja sebagai sumber yang berasal baik berupa materi ataupun rohani. Mustahil ada dua hakikat yang terdiri sendiri dan bebas. Paham monoisme ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, materialisme, aliran yang mengatakan bahwa hakikat kenyataan itu berasal dari materi, bukan rohani. Aliran ini juga sering disebut dengan naturalisme. Yang kedua, idealisme. Idealisme beranggapan sebaliknya. Idealisme mengatakan bahwa hakikat kenyataan itu berasal dari semua ruh atau sukma. Atau aliran ini juga sering disebut dengan spiritualisme. Yang ketiga yaitu pluralisme. Pluralisme berpendapat bahwa segenap macam bentuk tanpa terkecuali merupakan sebuah kenyataan. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas tanah, api, air, dan udara.
Setelah kita membahas tentang ontologi, kita akan membahas tentang epistemologi. Epistemologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata episteme dan logos. Epistemে merupakan pengetahuan atau knowledge, dan logos berarti ilmu atau teori. Epistemologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang asal-muasal atau sumber, metode, struktur, dan validitasnya pengetahuan. Epistemologi juga dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan dan mengadakan penilaian atau pembenaran dari pengetahuan yang telah terjadi. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Dari epistemologi adalah ketika kita sedang melakukan penelitian ilmiah, kita membutuhkan langkah-langkah untuk mendapatkan hasil. Nah, langkah-langkah yang ada dalam metode penelitian ilmiah itu yang dinamakan dengan epistemologi. Dalam epistemologi timbul beberapa pertanyaan yang menjadi kajian. Yang pertama, bagaimana mendapatkan pengetahuan? Yang kedua, apakah sumber-sumber dari pengetahuan itu sendiri? Yang ketiga, dan sampai mana pengetahuan yang dapat ditangkap oleh manusia? Setelah kita membahas tentang ontologi dan epistemologi, kita akan berlanjut ke aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata axios dan logos. Axios yang berarti nilai-nilai atau value, sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi adalah manfaat atau kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian mengenai nilai-nilai, khususnya etika. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut filsafat, di mana ilmu ini membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu dan ilmu yang mempelajari fakta, hakikat, dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Nah, contoh dari aksiologi ini adalah kesimpulan dalam hasil sebuah penelitian. Nah, pembagian ilmu menurut aksiologi itu ada dua macam. Yang pertama yaitu teori bebas nilai. Teori bebas nilai ini mengatakan bahwa ilmu pada hakikatnya mempelajari alam dengan bertanya yang sifatnya sebenar-benarnya. Untuk apa sebenarnya ilmu itu dipergunakan? Di mana batas penjelajahan keilmuan itu dan ke arah mana tujuan perkembangan keilmuan itu. Yang kedua, yaitu teori tentang nilai. Ada dua pembagiannya, yaitu nilai etika dan nilai estetika. Nilai etika diperuntukkan untuk manusia saja, sedangkan nilai estetika diperuntukkan untuk nilai-nilai yang berhubungan dengan kreasi dan seni. Aksiologi itu mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Pertanyaan yang muncul pertama adalah untuk apa ilmu pengetahuan itu digunakan, dan yang kedua, bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan moral etika. Jadi dengan mendengarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori, dan aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Nah, setelah mendengar penjelasan ketiga cabang materi dari filsafat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori, dan aksiologi adalah kajian tentang nilai yang ada dalam ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.